Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masih semangat ya? Semangat. Ini kayaknya makannya banyak sekali. Kita karena biasanya siang-siang kan ngantuk, tapi ini semangat sekali kayaknya. Tadi di kantin makannya banyak kayaknya. Oke, untuk kali ini di pertemuan ke-10 ini kita akan membahas tentang bisnis model Canva ya. Nanti di akhir kita akan melihat contohnya. Tapi sekarang teorinya dulu ya, teori dulu untuk memahaminya baru nanti kita contohnya. Oke, aspek yang pertama dari bisnis model Canva adalah customer segment ya, atau segmentasi pelanggan ya. Segmentasi pelanggan sebagaimana yang pernah kita pelajari sebelumnya di bagian SDP ya kan, teori tentang SDP, kita membagi pelanggan itu ke dalam beberapa kelompok ya kan. Nah, di sini teman-teman bisa membagi pelanggan itu berdasarkan misalnya selera, bisa berdasarkan penghasilan, apalagi kelompok geografisnya, apalagi usia ya kan, ada berdasarkan demografis juga bisa kayak gitu. Ada juga yang terakhir yang agak susah berdasarkan psikografis kayak gitu. Nah, itu cara-cara membagi kelompok pelanggan. Nah, kemudian yang kedua, coba lihat poin kedua di situ, customer segment adalah kelompok orang atau organisasi yang dituju oleh perusahaan untuk dilayani. Artinya di sini kita tidak sekedar membagi, tapi juga sudah akan memilih kira-kira kelompok mana yang akan kita layani ya, seperti itu. Dan kemudian yang di poin terakhir di sini ada tulisannya pihak yang menggunakan jasa atau produk dari organisasi dan mereka yang berkontribusi dalam memberikan penghasilan bagi organisasi. Nah, di sini maksudnya adalah ketika teman-teman memilih pelayanan misalnya anak-anak misalnya atau mahasiswa, ya berarti anak-anak atau mahasiswa tadi yang akan memberikan penghasilan bagi teman-teman karena dia yang menjadi konsumen yang teman-teman pilih. Nah, kemudian di sini ada indikator dari customer segment. Indikator ini penting, kenapa? Karena tidak semua pembagian kelompok itu menjadi segmen. Dia sah atau bisa disebut sebagai segmen ketika memenuhi 5 hal ini. Apa di situ? Yang pertama adalah pelayanan atau value proposition yang tersendiri ya, karena permasalahan dan kebutuhan mereka khusus. Jadi misalnya nih teman-teman membagi antara tadi segmen anak-anak dengan segmen dewasa. Ketika teman-teman menjual plecing, tapi plecingnya sama aja, bumbunya sama aja, jumlah cabenya sama aja, kangkungnya sama aja, berarti di situ bukan customer segment. Kenapa? Karena nggak ada yang khusus. Walaupun sudah membagi, misalnya kalau anak-anak dia bisa beli 3.000, kalau orang dewasa minimal 5.000. Tapi karena nggak ada pelayanan khusus, ya dia nggak bisa disebut sebagai customer segment. Nah, customer segment itu ketika ada layanan khusus. Misalnya tadi teman-teman nggak jual kucing lagi, misalnya kelas jual coklat, misalnya ya kan. Ketika jual coklat antara anak-anak dengan dewasa, misalnya nih. Nah, kalau anak-anak misalnya jual coklatnya ya udah sekedar misalnya air gula ditambahin warna coklat kemudian dibekukan, ya kan? Karena anak-anak kan nggak punya selera, taunya yang enak itu yang manis saja, kan begitu. Ya udah itu dijual sebagai coklat. Nah, sementara yang dewasa, karena dewasa sudah punya taste, sudah punya selera, dan ya kebetulan kalau orang dewasa kan sudah ngerti tentang bahan baku ya kan. Kan nggak bisa teman-teman tipu-tipu hanya dengan bikin air gula kemudian dikasih warna coklat kayak gitu. Ya paling nggak yang harus ada bahan coklatnya. Nah, perlakuan khusus kepada kelompok dewasa ini disebut sebagai customer segment ya, karena mereka udah dibuat perlakuan yang berbeda sehingga nanti ya dia menjadi kelompok yang berbeda kayak begitu. Oke, kemudian yang kedua, dicapai dan dilayani dengan
dengan saluran distribusi yang berbeda. Nah, saluran distribusi kita pernah belajar ya kan, ada yang panjang, ada yang pendek, ya kan. Bisa juga saluran distribusi itu secara langsung, bisa juga secara online kalau zaman sekarang. Nah, ketika ada orang-orang yang hanya diperlakukan dengan secara offline, tapi ada juga kelompok yang bisa diperlakukan bisa online, bisa offline, itu juga termasuk sebagai kelompok segmen. Misalnya, saya pernah contohkan, misalnya orang-orang di desa, misalnya itu kan banyak yang nggak bisa online, ya kan? Tapi kita yang di Mataram, misalnya di kota Mataram, itu kan gampang sekali belanja online. Misalnya pesan gacoan, ya kan? Pesan apa lagi biasanya teman-teman di sini? Atau Alpha Gift kayak gitu ya kan? Ya selain itu COD lah, tapi yang bisa cepat distribusinya. Nah itu yang membedakan antara nanti segmen kota dan desa kayak gitu. Kemudian yang ketiga, perlu pendekatan yang berbeda. Nah ini juga termasuk sebagai customer segment ya, seperti itu. Kemudian memberikan profitabilitas yang berbeda. Nah ini kaitannya nanti dengan harga yang dipatok atau harga yang ditetapkan oleh produsen. Dan yang terakhir adalah mempunyai kemauan bayar. Jadi sanggup bayarnya berapa, seperti itu. Ini juga termasuk dari indikator customer segment. Oke, selanjutnya kita masuk kepada value proposition. Nah, ini indikator unsur atau aspek yang kedua. Apa itu value proposition? Suatu nilai yang dimiliki oleh perusahaan yang menjadi alasan mengenai mengapa pelanggan ya. Jadi di sini kalau di teori SDP dia itu mirip seperti positioning. Kan saya pernah jelasin tuh waktu belajar teori SDP. Orang-orang akan memilih suatu produk karena produk tersebut mempunyai nilai yang berbeda dari pesaingnya. Misalnya nih, contohnya kemarin pasta gigi, ya kan? Kalau ada orang yang punya gigi sensitif, dia pakainya apa? Sensodyne. Kalau ada yang pengen ketemuan, takut mulutnya bau, close up, ya gitu. Atau ada di sini yang jelasnya giginya kuning dan berlubang, pakainya Pepsodent. Nah, ini saya bukan sedang mengiklan-iklankan, tapi ini menunjukkan bahwa setiap pasta gigi itu punya nilai yang berbeda, value proposition-nya. Jika nanti ketika teman-teman praktik entrepreneur membuat misalnya brownies, misalnya kan brownies sudah banyak kan di mana-mana, diusahakan ada value-nya juga di situ. Ya, misalnya yang lain kayak kacang tanah atau kacang almond, teman-teman pakailah kacang apa, kacang mete lah, atau misalnya kacang panjang kayak gitu misalnya. Yang penting ada value-nya, ada hal yang berbeda. Siapa tahu brownies jadi brownies apa namanya itu organik kayak gitu. Oke, kemudian yang kedua, serangkaian manfaat yang perusahaan berikan kepada pelanggan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Itu tadi. Kan kita membeli suatu produk itu ada kebutuhan kita. Iya kan? Kebutuhan kita nggak hanya sekedar misalnya saya mau gosok gigi, enggak. Tapi dengan gosok gigi ini apa yang bisa capai kayak gitu loh. Ya kan? Misalnya saya gosok gigi ingin mencapai sunnah. Kalau sini kan banyak tuh, ya kan, yang alim-alim sore-sore ya kan. Ada siwak namanya ya kan? Pepsodent siwak. Bukan Pepsodent lagi, siwaknya kayak begitu. Kalau Pepsodent kan beli Pepsodent jadinya. Nggak ada sunnahnya lagi. Maksudnya siwaknya yang dipakai. Tapi kan sama gosok giginya kan dengan pakai close up, Sensodyne atau Pepsodent. Nah, tadi misalnya dia bilang Pepsodent siwak. Nah, itu kayak gimana itu Pak? Apakah itu contoh value proposition? Bisa kayak gitu value proposition. Tapi untuk kita bahas sunnah ya nggak sunnah karena kan pakai Pepsodent juga kayak gitu ya kan. Oke, jangan bahas sunnah karena ini bukan pelajaran agama ya kan. Oke, kemudian yang terakhir, sebuah perusahaan akan lebih mudah untuk mempresentasikan keunggulannya. Nah ini, jadi kan teman-teman sudah tahu lah di luaran sana itu begitu banyak ada produk. Nah teman-teman harus punya value proposition biar ada unggulnya.
biar dipilih sama. Saya bilang kepuasan pelanggan adalah apa? Oke, nilai atau manfaat yang didapatkan itu melebihi dari ekspektasi pelanggan atau harapan dari pelanggan. Ya tadi misalnya teman-teman nih membeli apa boba misalnya, atau membeli apa piscok misalnya, ya kan? Ya mungkin harapannya ya saya cuma beli piscok harga 1.000, paling coklatnya dari bisnis, ya kan begitu. Tapi ketika membeli ternyata ternyata bukan dari bisnis, dari Silver Queen ternyata, ya kan, berarti nilai yang didapat lebih dari harapan. Harapannya cuma bisnis sudah dikasih Silver Queen, ya kan? Ya begitu. Oke. Yang terakhir ini adalah contoh dari customer relationship. Yang pertama adalah mengumpulkan data pelanggan, ya. Jadi teman-teman nanti bisa diminta alamatnya, namanya, biasanya KTP sih yang disuruh kumpulin, kayak gitu, ya kan. Kemudian yang kedua membuat program anggota. Kan sering kalau kita belanja mau buat member kah? Itu bagian dari mereka melakukan customer relationship, ya. Dan yang ketiga adalah memberikan reward. Memberikan hadiah. Biasanya kan ada tuh hadiah khusus untuk pelanggan, member. Ya gitu, ya kan? Poin juga bisa nanti bisa ditukar di akhir jadi piring misalnya kan. Yang terakhir adalah melakukan komunikasi. Nah, teman-teman di WhatsApp, ya kan, atau di email, atau dimasukkan ke dalam grupnya, begitu. Oke, itu aspek-aspeknya. Sekarang kita lihat contoh kasus nyatanya. Silakan teman simak baik-baik video ini. Kemudian saya akan berikan soal dari video ini. Oke, silakan ditonton videonya. Ini iklan pertama. Jadi ingat-ingat ya. Oke, itu yang pertama ya. Nah, sekarang iklan kedua. Ini iklan kedua nih. Belum, Bang. F-nya apakah itu Kayak habis ya tadi ya? Ya. Tuh. Mirip. Masa kamu benar. Entah. motor listrik
saya. Tapi apakah itu smart? Itu kan untuk banyak sekarang. Wah, kalau ini sih pasti. Wah, mati lagi nih. Ini motor listrik bekas. Berapa ya? Listrik apa? Yang aman-aman aja. Motor listrik Honda. Emang F-nya itu fine-fine aja. Anda takut kenangan hujan, Anda takut kenangan bersama hujan. Terjadi kenangan bukan kalangan yang membuat Andi tidak maju terlalu pendek. Ini sudah keamanan nomor 1. Ya aman-aman Yang aja. aman-aman aja. Motor listrik Honda. Andi takut hujan? Oh iya. Kita selesai dulu ya. Jadi apalagi yang Anda pertimbangkan? Anda perlu yakin. Nanti sih sudah yakin. Anda kelihatan. Anda takut juga? No ya. Weka. Wadidaw. Ini iklan ketiga. Ya. Solusi rumahmu lebih dekat. Ini iklan keempat atau iklan terakhir. Enggak. Tutup. Dan ini adalah kisah saya. Kita lah. Mana? Hari ini, Indowara memberikan pelajaran berharga tentang senyuman, tentang ketabahan, dan tentang ketulusan yang sesungguhnya. Oke, cukup. Sekarang soalnya. Masih ingat kan ada 4 iklan kan? Iya. Ya. Ada Yamaha, ada Honda, Honda, Ikea, sama Indomaret. Oke, sekarang kita kembali lagi ke BMC tadi, bisnis dari Canva. Kan tadi ada apa? Customer segment. Pertama, terus ada value proposition. Yang ketiga ada channel. Yang keempat ada customer relationship. Oke, iklan pertama di antara 4 aspek dari BMC tadi masuk ke mana kira-kira? Yang Yamaha dulu. Aspek apa aja yang masuk di situ, buat teman-teman? Channel. Apa? Value. Yamaha. Tadi Yamaha menunjukkan apa di situ? Segalanya. Segalanya. Ada banyak motor dan banyak jenis penggunanya. Apa namanya di situ?
Customer segment. Iya kan? Oke, sampai di situ ada lagi? Selain customer segment, apa yang ditunjukkan yang mana? Value proposition-nya apa dia ditangkap? Ya, handal, ya kan? Banyak sekali jenis motornya dan itu sangat bisa digunakan. Makanya dia ada pesawat, kayak gitu. Ya, ada value proposition, ada 2 nilai. Ya, oke. Iklan kedua, Honda. Apa di situ yang ditunjukkan? Value proposition. Apa yang dia tunjukkan di situ nilainya? Ke bawah, ke bawah. Tapi ingat, yang paling utama tadi Andi F. Noya bilang apa? Yang itu nilai utamanya. Tapi ada nilai tambahan tadi, ada irit, ya kan? Ada yang lain lah kayak gitu. Oke, sekarang iklan ketiga. IKEA apa di situ? Apa belanja apa tadi? Dari rumah aja. Berarti apa kalau di antara 4 aspek tadi? Bayangin, dulu orang itu harus ke IKEA. Dan IKEA tuh nggak ada di Lombok. Dulu IKEA cuma ada 1 di Jakarta aja. Kan kita yang di Lombok atau daerah-daerah lain yang pengen IKEA kan nggak bisa kayak gitu loh. Nah, dia punya program baru, bisa belanja dari rumah, bisa online. Nah, itu di channel tadi. Kamu nggak perlu ke toko saya bisa ngantri produk saya langsung ke kamu dengan kamu pesan lewat website saya atau aplikasi saya. Oke, yang terakhir Indomaret apa? Customer relationship. Coba lihat tadi bagaimana juteknya si cewek, iya, yang cowok tetap senyum, ya kan, tetap bantu, kayak gitu. Artinya itu yang akan membuat dia menjadi apa namanya kan Loyal. puas dan juga menjadi konsumen loyal lagi. Saya nggak akan ke Alfamart kalau nggak ada cowok kayak begini. Misalnya kayak gitu. Tadi katanya ibu bapaknya ketemu di Indomaret ya. Siapa tadi yang ngomong gitu? Iya. Oh ya. Oke, mungkin untuk hari ini itu saja. Semoga bermanfaat. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.